Hai guys, selamat datang lagi di channel OJNZ, orang Jawa tinggal di NZ. Oke, yuk kita bahas tentang topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kerja sambil kuliah di NZ itu bisa cover living cost atau enggak. Kalau kalian belum lihat video yang pertama, silakan lihat video link di atas untuk lihat berapa kurang lebihnya biaya hidup untuk students di sini di Auckland ya. Jadi ini kira-kira topik list yang kita akan bahas. Yang pertama tentang perbedaan budaya antara negara barat bule sama Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya orang mulai kerja itu setelah kita lulus kuliah, ya kan, betul-betul setelah lulus kuliah baru kita kerja. Nah kalau di sini enggak, orang bahkan sebelum kuliah sebenarnya mulai dari SMA pun mereka kalau libur gitu ya, itu banyak yang mulai kerja yang ya casual, kerja di McDonald, kerja di KFC, di burger, di tempat-tempat seperti itu. Nah di Indonesia kan itu nggak umum, ya kan. Tapi kalau di NZ atau di negara barat, banyak negara barat itu lumrahnya seperti itu. Kalau kita nggak kerja, kita cuman minta uang sama orang tua sama kuliah, itu kesannya banyak lebih negatifnya karena kok nggak mandiri. Nah itu perbedaan utamanya. Nah tapi ini konteksnya, kita konteks untuk students yang kuliah ya. Gajinya berapa per jam? Gaji per jam di New Zealand itu, ayo coba kita lihat. Nah ini hasilnya. Minimum wage di NZ per 2022 adult itu sejam $20. Ini berlaku untuk semua orang, termasuk migran, termasuk students. Nah untuk maksimum kerjanya itu dibatasin 20 jam per minggu. Tapi kalau untuk summer bisa full time. Summer itu di NZ bulan Desember sampai Februari. Nah kalau bulan ini kalian bisa kerja full time. Terus itu kan 20 jam per minggu dan gajinya 20, ya kan? Berarti kalau seminggu dapatnya sekitar 400. 400 itu belum potong pajak. Potong pajaknya berapa? Ayo kita lihat. Nah ini perhitungannya. Ada website namanya pay.net.nz. Pay ini kepanjangan dari pay as you earn. Nah ini per hournya kan 20, seminggunya 400, per night, for night itu 2 minggu, terus bulannya sekian. Nah netnya itu segini. Net dari yang per hour 20 kita terimanya sekian, dan sebulan itu kurang lebih sekitar 1.400. Apa sih ini potongannya apa aja? PY ini pajak utama, ya kayak mungkin kalau di Indonesia pajak PPH ya. Ini sesuai dengan jumlah salary atau income yang didapat, itu ada progresif pajaknya, mulai dari paling kecil itu 10,5%. Terus meningkat sampai 30 berapa? 38 atau aku lupa, kurang lebih 30 lebih persen. Terus ACC ini potongan untuk accident. Jadi di sini itu ada akan public health-nya kan gratis, ya kan kalau untuk orang sini. Tapi kalau untuk turis ataupun siapapun orangnya, itu kalau sakit cedera gara-gara accident, kayak misalnya dia jatuh atau kecelakaan kerja, kecelakaan traffic, ya kan, itu di cover sama ACC. Nah ACC itu untuk iuran itu. Dan gratis, maksudnya kalau orang yang lagi membutuhkan bantuan gara-gara kecelakaan itu nggak kena biaya, siapapun itu termasuk turis. Nah KiwiSaver ini kayak jam sostek yang untuk pensiun. Jadi ini disimpan, nantinya masuk kita sendiri. Nah kalau yang kedua ini masuk pemerintah, tapi kalau yang terakhir KiwiSaver itu ditabungkan untuk kita. Nah untuk KiwiSaver itu kita dipotong minimum 3%. 3% dan employer-nya, tempat kita bekerja juga akan nyumbang 3%.
take home pay-nya sekian. Nah, kalau kita bandingkan sama expense yang sempat kita kalkulasi sebelumnya, itu 1337, expense-nya kurang lebih, dan salary after tax-nya sekian, 1400-an. Jadi ngepres masih bisa, mungkin bisa, tapi ngepres nggak banyak ruang geraknya. Nah, tentu kalau international students kan juga pasti punya dana cadangan yang disiapkan, ya kan. Jadi dengan adanya dana cadangan tersebut, terus mau ada juga kalau kita mau kerja itu bisa sangat membantu. Ya, kita lihat sendiri sebenarnya masih bisa untuk cover. Apalagi kalau kita tinggalnya di luar Auckland, itu karena gaji minimum di sini sama di seluruh kota, nggak ada perbedaan wilayah, jadi minimumnya nasional. Dengan itu bisa lebih saving lebih banyak. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama, kalau kita lihat kembali ke slide yang tadi, kita bahas hal-hal ini seperti kalau di sini tuh umum kerja part time bagi mahasiswa pun, terus berapa gaji per jamnya, dan berapa banyak kita bisa bekerja, juga perhitungan pajaknya. Jadi kalau kesimpulannya bisa atau enggak, bisa tapi mepet. Oke, semoga ini bisa membantu kalian yang mau mempertimbangkan kuliah untuk students. Ntar berikutnya aku akan bahas tentang lebih banyak mengenai life after students-nya. Jadi kalau setelah lulus kuliah apa yang dilakukan sampai seterusnya. Oke, sampai ketemu lagi di channel ini, dan ya, bye bye, take care.